Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para peserta pembelajar yang saya hormati, eh, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini atas inayah, hidayah dan rahmatnya kita bisa melakukan pembelajaran secara online. Doa terbaik dari saya untuk Anda semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan hari ini kita buka dengan niat baik untuk mencari ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi dan bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Amin. Para peserta pembelajar kelas PKNB ya, yang saya banggakan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di laman GCR kelas Anda maupun di WhatsApp grup ini, bahwa pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Ada dua agenda. Pertama, saya ingin mengkonfirmasi dari tugas yang saya berikan minggu lalu. Sebagian besar sudah mengumpulkan, walaupun ada beberapa ini yang mengapa belum mengumpulkan sampai detik ini. Maka mohon hal-hal seperti ini menjadi perhatian ya. Nah, bagi yang mengumpulkan ya, yang sudah mengumpulkan, saya beri kesempatan siapa yang bersedia untuk sekedar mempresentasikan singkat saja, tidak harus ditampilkan di layar monitor tugasnya. Kalau memang siap ada yang buat PPT juga silahkan, tapi kalau sekedar lisan juga saya persilahkan secara singkat saja review dari materi yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Bagi yang presentasi mohon disebutkan nama dan NIM-nya untuk menjadi atensi dan poin supaya bisa saya catat di rekap penilaian tugas. Demikian yang agenda pertama yang akan kita lakukan ya. Minggu yang lalu saya minta untuk mereview tentang wawasan Nusantara. Kemudian kedua, ada sedikit tambahan tentang geopolitik, terutama di aspek tentang batas teritorial atau batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana konsepnya mengenai batas wilayah darat, wilayah kelautan, dan wilayah udara kita, dan bagaimana perkembangan geopolitik saat ini. Itu yang nanti akan saya sampaikan sebagai tambahan untuk topik besar ini, wawasan Nusantara dan geopolitik. Nah, itu teman-teman prolog yang saya sampaikan. Untuk agenda pertama, siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil reviewnya? Boleh secara singkat. Saya persilahkan. Halo, ada yang hendak mengambil kesempatan ini, kawan-kawan? Ini ada 16 yang belum mengumpulkan, cukup banyak ya. Ya, saya berharap ada partisipasi ya, dan keaktifan di dalam proses pembelajaran. Indikatornya adalah pengerjaan tugas sesuai dengan instruksi ya, ketepatan waktu dan lain-lain. Ini sudah ada 38 yang saya terima sampai detik ini. Silakan yang mau mempresentasikan secara singkat saja. Halo, apakah suara saya masih bisa ditangkap dengan baik? .
Halo? Bisa, Bapak. Oke, Siapa? baik. Kalau bisa, apakah apa yang saya sampaikan atau instruksikan tadi sudah jelas diterima? Silakan saya tunggu. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan singkat saja secara lisan boleh? Saya persilahkan. Izin, Bapak. Boleh? Emma Omiatul, betul? Ya, Eh, izin bu- untuk mempresentasikan tugas saya. ya, boleh disebutkan name-nya? Saya catat. NIM-nya 223210002. Oke, baik. Silakan. Singkat aja ya, Pak, berarti. Iya, iya. Jadi berdasarkan tugas kemarin itu yang saya dapat bahwa wawasan Nusantara itu merupakan sebuah cara pandang bangsa Indonesia di dalam melihat dirinya sendiri dan lingkungannya. Hal ini dibutuhkan karena semua bangsa di dunia pasti memiliki visi dan tujuan masing-masing. Hmm, Sedangkan wawasan Nusantara itu dilatar belakangi oleh tiga aspek. Yang pertama, secara historis, memiliki pemahaman yang sama, yaitu keinginan untuk membentuk sebuah negara kesatuan karena pernah mengalami penjajahan. Lalu yang kedua, ada secara aspek geografis dan sosial budaya. Di sini dimasukkan bahwa Indonesia itu berada di posisi yang unik karena berada di daerah persilangan. Lalu yang ketiga, secara geopolitis dan kepentingan nasional, Indonesia ini ingin mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. hmm, Lalu untuk geopolitik Indonesia, geopolitik adalah konsep pengelolaan kekuasaan dalam sebuah negara yang dibentuk berdasarkan karakter wilayahnya. Nah, hmm. itulah mengapa di dunia ini ada keragaman jenis sistem tata kelola negara. Mungkin cukup itu aja, Bapak. Oke. Terima kasih Emma Umiatul Husna 22321002. Saya menghargai dan mengapresiasi inisiatif dan apa ya semacam eh, ya inisiatif lah dari Emma yang mengawali presentasi walaupun sekedar baca tidak apa-apa. Saya menghargai itu. Dan semoga dengan membaca, melisankan seperti itu nanti muncul memori ya dan termasuk pemahaman gitu supaya kita lebih paham tentang apa itu wawasan Nusantara dan geopolitik. Cukup baik tadi apa yang dikemukakan oleh Emma Umiatul Husna. Terima kasih. Berikutnya mungkin ada yang menyusul, silahkan bisa mengambil kesempatan ini. Saya persilahkan. Boleh membaca atau sekedar menguraikan singkat secara lisan apa yang Anda pahami atau dengan memberi contoh boleh sekilas boleh supaya lebih berkembang ya atau lebih mendalam pemahamannya. Saya kira minggu lalu saya sudah menyajikan ya materi baik dalam bentuk teks, handout, kemudian video audio visual ya, konten YouTube saya dan termasuk dalam Zoom meeting juga saya beri ulasan. Saya berharap bisa dijelaskan ulang seperti itu atau bisa dikembangkan dengan memberi persoalan atau memberi contoh itu akan sangat baik. Saya persilahkan. Ada yang mengambil kesempatan setelah Emma? Halo, saya untuk memastikan saya tidak sendirikan di sini. Tidak sendiri, Pak. Oke, baik. Mungkin Mas Zidan mau mencoba apa yang Mas Zidan pahami dengan apa itu wawasan Nusantara. Tidak usah takut salah, supaya lebih berkembang ya. Jadi apa sih yang maksud dari wawasan Nusantara? Apa yang Anda pahami? Mungkin Mas Zidan mau mengambil kesempatan, boleh secara lisan satu dua kalimat saja. Em, seperti yang kita tahu ya dari bahasa wawasan itu
artinya juga pemahaman dan pemandangan kita terhadap satu kepercayaan dari Nusantara itu sendiri dilihat dari ideologi dan secara historis seperti yang tadi diomongin, secara historis, geografis, budaya sama kepentingan-kepentingan dari politik itu sendiri. Ya. Ada apa lagi ya? Kalau nggak salah ada membahas satu kedudukan di antara Nusantara itu sendiri. Apa ya? Intinya ada kedudukan, Pak. Saya mohon maaf kelupaan. Oke. Pak, mungkin itu aja Ya, dari saya. oke. Maaf, Pak. Ya, terima kasih Mas Sidan. Nggak apa-apa, artinya nyantol beberapa hal yang dikemukakan dari itu bagus ya. Jadi itu cara untuk mengembangkan pemahaman. Ya. Jadi teman-teman saya kira begini ya. Saya dulu pernah menjelaskan bahwa apa sih value dari kita berbangsa ketika kita ini yang berpulau-pulau heterogen gitu ya, beraneka ragam bahasa, etnis, budaya kita ini tiba-tiba kita jadi satu negara. Value apa sebetulnya mengapa kita bisa menyatu seperti itu dan bagaimana jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, sebetulnya menurut saya letak mengapa kita bisa menyatu itu adalah dalam konsep wawasan Nusantara itu. Itulah alasan mengapa akhirnya kita rela untuk menjadi satu negara. Itu ya karena dilandasi oleh kesamaan dari wawasan kita tentang Nusantara. Maka ini menurut saya paling krusial kita menjadi satu negara karena inilah alasan kita rela dan kita mampu untuk bersatu. Di mana jika dibandingkan dengan negara lain, ini sebuah pertaruhan yang sangat besar sekaligus sebuah kehebatan. Minggu lalu barangkali saya sudah membandingkan ya dengan negara-negara besar berpenduduk besar lainnya ya, sejak dari Cina, India, Amerika Serikat. Kitalah satu-satunya negara berpenduduk besar yang membangun kebersamaan atau persatuan itu atas dasar imajinasi wawasan Nusantara. Itu tidak terjadi di Cina, tidak terjadi di India, dan tidak terjadi di Amerika. Ini kan 4 negara berpenduduk terbesar di dunia dan masing-masing memiliki konsepsi tersendiri dalam membangun apa yang disistemkan dalam negaranya. Nah, mengapa saya sebut wawasan Nusantara ini krusial di dalam membangun yang namanya NKRI atau kesatuan ini ya. Ini semua kan imajinasi sebetulnya ya teman-teman. Tadi oleh Emma sudah dijelaskan ya karena latar belakang sejarah yang sama itu. Kemudian kondisi kepulauan kita yang tersebar tidak kurang dari 17.000 pulau dengan penduduk yang begitu beragam dan berjumlah besar, tiba-tiba mau bersatu. Itu kan karena kita memiliki konsepsi tentang wawasan yang sama. Nah, kalau di dalam bukunya Ben Anderson ini agak bersama ya sama dengan apa yang disebut dengan komunitas imajiner ya. Jadi sebuah kelompok yang menyatu lebih karena didasari oleh sebuah imajinasi, oleh visi dan misi yang sama. Nah, itu kita bisa begitu karena kita punya sejarah yang sama, punya kesamaan fisik maupun non-fisik sebagai sebuah bangsa yang satu. Dan itu kita pupuk terus-menerus, imajinasi itulah yang kemudian memunculkan rasa nasionalisme, patriotisme. Itu menurut saya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kolonialisme contohnya itu kan yang membakar kita semua untuk punya jiwa patriotisme. Itu tidak dimiliki oleh negara-negara katakanlah yang dia jadi negara tidak berdarah-darah gitu. Kita ini kan bangsa petarung. Makanya
Saya ambil salah satu contoh begini teman-teman, untuk perbandingan kecil saja. Soal bahasa contohnya. Mengapa sih kita akhirnya menyepakati Indonesia sebagai bahasa persatuan? Mungkin selama ini kita anggap itu biasa-biasa saja ya. Apa sih istimewanya bahasa Indonesia? Tapi coba Anda bandingkan itu, fenomena itu dengan bahasa Melayu di Malaysia contohnya. Anda mungkin bisa sesekali buka YouTube, bagaimana para YouTuber Malaysia itu, negara jiran tetangga kita itu, yang mengagumi tentang bagaimana sebuah negara yang begitu besar, begitu memiliki keragaman bahasa yang luar biasa banyaknya, tidak kurang dari 6.000 bahasa daerah di Indonesia itu. Dan kita juga pernah dijajah berpuluh-puluh atau bahkan beratus tahun oleh Belanda, oleh Jepang, bahkan pernah sesaat oleh Portugis maupun Inggris. Tetapi tak ada satupun bahasa itu yang menjadi bahasa persatuan kecuali bahasa Indonesia. Fenomena itu kan tidak terjadi di Malaysia yang bahasa induknya sebetulnya Melayu. Banyak sekarang di Malaysia itu orang yang tidak bisa bahasa Melayu dan tidak mau menggunakan bahasa Melayu. Etnis Tionghoa di Malaysia itu banyak yang pakai bahasa Cina, mereka tidak mau pakai bahasa Melayu. Demikian juga etnis Keling India di Malaysia itu pada tidak mau pakai bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu walaupun bahasa nasional Malaysia, tapi tidak sepopuler Indonesia ya. Dan sudah ditetapkan di UNESCO bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa termasuk salah satu bahasa internasional sekarang ini. Baru saja dikukuhkan. Nah, ini kan sebuah fenomena yang menarik sebagai salah satu unsur sebuah bangsa ya. Bahkan kalau kita lihat dari komposisi penduduk, pilihan Sumpah Pemuda, salah satu sumpahnya adalah satu bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Itu kalau dilihat dari komposisi penduduk itu kan sebuah pilihan yang luar biasa menurut saya. Bagaimana tidak, karena kalau melihat dari populasi, itu jumlah terbesar populasi etnik di Indonesia itu kan Jawa. Kalau berdasarkan rumus demokrasi, siapa yang terbanyak itulah yang berhak memegang otoritas, mestinya bahasa persatuan yang terbanyak ya bahasa Jawa. Tapi mengapa orang Jawa waktu itu rela untuk tidak digunakan bahasanya sebagai bahasa nasional? Ya karena orang Jawa punya imajinasi bahwa kita perlu bersatu. Orang Jawa menyadari bahwa struktur bahasa Jawa itu tidak tidak pas, tidak confirm untuk digunakan merajut dari seluruh keragaman bahasa. Karena bahasa Jawa itu strukturnya dan hierarkinya lebih rumit ya, karena ada hierarki di situ, ada kromo inggil, ada bahasa ngoko, diksi-diksi yang digunakan itu juga berbeda-beda antara orang tua, orang muda, anak-anak. Itu cukup rumit dan itu tidak adaptif untuk etnis yang beragam. Itulah kemudian etnis Jawa walaupun mayoritas harus rela untuk mengorbankan bahasanya, tidak dipakai sebagai bahasa nasional. Terpilihlah bahasa Indonesia yang secara linguistik ya, mungkin secara antropologis itu bersumber dari bahasa Melayu, di mana itu hanya salah satu etnik di Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Nah, ini kan sebuah fakta sejarah yang tidak mudah ditiru oleh bangsa lain. Itu dari aspek bahasa saja seperti itu. Coba Anda lihat sesekali dilihat para YouTuber Malaysia itu marah-marah mereka dan kecewa dengan negaranya sendiri. Mengapa kok Malaysia tidak seperti Indonesia? Bahkan mereka seakan-akan tidak rela penyebutan bahasa di PBB itu sekarang menjadi Indonesia. Mengapa tidak bahasa Melayu? Padahal embrio dari bahasa Indonesia itu banyak dari bahasa Melayu. Mereka tidak terima itu. Tapi kan Indonesia bisa menunjukkan bahwa bahasa sebagai satu unsur persatuan yang
berhasil dikonstruksi menjadi sebuah imajinasi bahwa ini sebagai atribut NKRI gitu. Nah, itu tidak banyak dilakukan oleh, bahkan mungkin tidak ada di negara lain semacam itu. Contoh lagi adalah tentang kepulauan ya, dan ini menjadi basis dari konsepsi tentang wawasan Nusantara. Logikanya sebuah wilayah yang berpulau-pulau itu logikanya menjadi negara-negara tersendiri atau minimal bentuknya itu federal. Wong Eropa saja yang kontinental ya, tipe wilayah kontinental atau tipe daratan itu kan terpecah-pecah jadi berpuluh-puluh negara ya. Walaupun ada Uni Eropa, tetapi tetap mereka menjadi negara-negara tersendiri itu. Nah, ini Indonesia yang berpulau-pulau tiba-tiba bersedia jadi satu kesatuan, dan kemarin sudah saya jelaskan dengan mengambil resiko yang sangat tinggi karena di tengah keragaman dan kepulauan semacam ini mengambil resiko dengan sistem demokrasinya itu arahnya karakternya liberal. Itu kan satu sisi memberi kebebasan, tapi satu sisi terikat dalam kebersamaan yaitu negara kesatuan. Itu kan kalau sebuah bangsa yang tidak memiliki effort ya berhasil melampaui menembus batas, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Amerika Serikat sendiri sebagai sebuah negara maju, negara yang kuat, dia nggak mau ngambil risiko. Makanya dia membuat kanalisasi tata kelola kekuasaan itu dengan negara bagian. Makanya selain karena sistem neoliberal dengan dominasi korporasi-korporasi transnasional, mereka dalam mengelola ruang publik, mengelola warganya, maka dibagi-bagi jadi negara-negara perbagian. Itu yang menyebabkan pemerintahan pusat berperan minimal ya, karena semua sudah dikelola oleh negara-negara bagian tersendiri. Atau Cina itu sekalian kalau mau mempersatukan ya harus pakai sistem yang tunggal yang memaksa warganya yang size-nya besar itu jadi satu kesatuan. Itu mudah, simpel ya. Pakai partai politiknya tunggal, sistemnya komunis, itu jauh lebih mudah. Nah, Indonesia ini kan sebuah negara petarung yang berani ambil resiko itu. Tapi kalau kita bisa membuktikan itu sungguh luar biasa. Nah, pangkal dari mengapa kita mampu begitu sebetulnya kan ada di dalam konsepsi wawasan Nusantara ini. Inilah sebuah imajinasi konsep tentang kebersamaan yang dikonstruksi jadi sebuah kesadaran bersama, jadi konsensus, sehingga kita punya melting pot yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah teman-teman menurut saya sebuah value terpenting di dalam konsep tentang wawasan Nusantara. Itu saya kira poin penting untuk menambah pembahasan dan pemahaman tentang apa itu wawasan Nusantara. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.